ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه وأمد أسراري. أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini malam 18 masuk 19 Muharram 1448 Hijriah. Kita lanjutkan kembali kajian sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membedah tentang metodologi ya, bagaimana Quran itu bisa dipahami dengan berbagai macam pendekatan, baik pendekatan tekstualis, kontekstualis, atau mungkin dengan metode yang terbaru ya, yang kemudian dikenal dengan tafsir muqaranah ya, maudhu'i dan sebagainya. Kita akan masuk pada suratul Fatihah, surat yang diturunkan di Mekah dan disepakati oleh seluruh ya, ulama tafsir bahwa Rasm Utsmani itu dibuka dengan suratul Fatihah. Jadi rasm itu sejak terjadinya tadwinul Quran atau pembukuan Al-Quran, para sahabat ini mencari konsep bagaimana cara agar Quran ini tidak hilang, agar Quran ini tidak ditinggalkan umat, terlebih sejak tewasnya para penghafal Quran. Walaupun sejak di zaman Rasulullah para sahabat sudah punya tulisan atau mushaf, tapi tidak berani ditadwin. Ditadwin itu dibukukan karena tidak ada perintah, dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk tadwinul Quran, membukukan Al-Quran. Di periode Abu Bakar masih belum bisa karena politik masih luar biasa keras. Di Umar pun belum, sehingga pada saat Khalifah Utsman baru disepakati tadwinul Quran, dan rasmnya di Rasmil Utsmani. Ya, jadi kenapa disebut Rasm Utsman? Karena beliaulah inisiator tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran. Jadi Quran yang berada di sekitar kita ini itu, dengan cek di jilidnya itu ada tulis cover Rasmul Utsmani. Ya. Apa berarti ada yang Rasm selain Utsman? Ada. Di luar itu ada. Walaupun ketika sejarahnya tadwinul Quran itu yang lain dibakar. Jadi para sahabat berkumpul, ijma sahabat, dikumpulkan semua para sahabat untuk distandarkan. Mulai qiraahnya, bacaannya, teksnya. Disepakati saat itu menggunakan lughah Quraisy karena Rasulullah orang Quraisy. Di luar itu dimusnahkan. Jadi ada sahabat yang dari Persia, ada sahabat yang dari Yaman, ada sahabat yang dari luar-luar itu, kan lahjahnya tidak sama. Apa ya lahjah itu? Cara bacanya itu tidak sama. Sehingga ketika kemudian ditahsih dan ditahsin atau ditashih, disepakati menggunakan tashih Quraisy. Nah, setelah itu dikumpulkan. Nah, di luar itu dimusnahkan agar tidak terjadi kebingungan. Jadi pada saat tadwinul Quran itu ya, jenengan bisa bayangkan bagaimana sahabat yang beragam suku, ya, beragam suku bangsa, beda bahasa, lalu membaca Al-Quran
tapi lahjahnya dewe-dewe. Sampai tahu sembahyang maghrib atau isya di Cengho? Di Cengho sini aja, jauh-jauh. Pernah? Kan imamnya pakai lahja apa? Mandarin loh. Saya jamin sampai nggak iso. Ya coba lahjanya Mandarin. Ujung-ujungnya itu ada Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ujungnya itu ada mit gitu ada. Atau mungkin jenengan pernah ke Cina atau ke mana di daerah-daerah yang muslimnya itu membaca Al-Quran tapi pakai lahjah. Jenengan nggak usah jauh-jauh ke Banyumas saja, daerah kita di Jawa Tengah. Mereka itu kalau membaca Fatihah itu beda lahjahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak iso apa? Nah, pernah dengar? Iya. Kira-kira benar apa salah? Alhamdulillahirabbil alamin. Gak iso gak iso. Ngalamin, ngatemin, ngalimin, orang ngalim ngulama. Pernah dengar? Pernah. Atau mungkin orang-orang Jakarta lah. Orang Jakarta itu paling susah mengucapkan jim. Mereka itu semuanya pakai ja. Al-Lajina, Masjid Al-Ajom. Saya itu pernah diajak ke Tangerang, yuk jalan ke Masjid Al-Ajom. Ajom itu apa toh? Walah, ternyata masjidnya jenenge Al-A'wam. Pakai wa. Tapi mocone ora iso Al-Ajom. Nah itu lahjah. Sampai ke Madura, disuruh baca Madura, disuruh baca fiha, ora iso Pak, fiha. Khalidina fiha, iya dong, fiha. Ya coba. Kira-kira lahjah-lahjah kedaerahan itu gimana ketika dibaca? Kan banyak toh? Salah enggak? Enggak. Karena lahjah itu memang konteksnya adalah cara orangnya. Sementara qiraahnya harus mengikuti standar ilmu. Maka bi'afsahil lisan. Bi'afsahil lisan. Lisan yang paling fasih. Maka itulah Al-Quran. Dipilih sama para sahabat waktu itu. Yang kira-kira rapate podo iki yo tidak disepakati. Diambil yang paling sepakat dan disepakatilah waktu itu secara konkursus, ya secara konkursus kesepakatan para sahabat bilahjatil Quraisy, dengan lahjahnya atau cara bacanya orang Quraisy. Karena Rasulullah itu orang Quraisy. Ya. Nah, sampailah ke kita dengan beberapa macam sanad riwayat. Ada qiraah sab'ah, qiraah tis'ah, qiraah isna asyarah. Ya. Jadi jenengan-jenengan kalau nanti ada yang baca berbeda, jangan disalahkan. Karena boleh jadi qiraahnya dengan sanad yang berbeda. Kita baca umpamanya, wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Model apa? Paling ngono kan? Disalahna to. Iya toh? Ihdinas pakai sin, pakai shad, pakai zai, ihdinas, dan masalah qiraah itu beda riwayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, la 'alaihim. Kira-kira nek umpamane kene 'alaihim, jamae piye? Subhanallah, ngono paling yo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, subhanallah. Kira-kira maksudnya apa makmum kuwi? Salah, padahal makmumnya ora paham. Iya. Jadi memang pokoknya nek sampean belajar itu, semakin sampean ngerti itu semakin bodoh, Pak. Ilmu itu kalau dengan sifat asalnya, ya, kodrati ilmu itu kalau kita pelajari, itu menunjukkan bahwa kita ini tambah bodoh, gak tambah pinter. Kok ana wong rumangsa pinter berarti sak bodoh-bodone wong. Pemane wis leren gak gelem ngaji, wis ketok bodone tenan. Makanya ya, kalau jenengan belajar, maka niati untuk mencari kekurangan. Oh, iki kurang nduk kene, iki salah nduk kene, diperbaiki. Nah, terjadilah tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran sampai sekarang terjaga. Quran itu yang sekarang jenengan baca bi qiraatil Hafs. Ya, qiraahnya Imam Hafs. Nanti kalau ada qiraah yang berbeda ya jangan disalahkan. Ya. Karena jenengan baru bermazhabnya pada satu, yaitu qiraah Imam Hafs. Sanadnya, ya sanad Imam Hafs ke atas. Jadi hafal toh sanad qiraahnya? Halo?
Iki sakjane sampean iki paham kok gak to sing aku bahas iki mau. Apa gak paham? Maksudnya apa to sanad iki lho. Sampeyan ku maca Fatihah melok sapa? Ya melok imam, ya gak. Bacaan sampeyan itu kira-kira terjaga enggak sampai seperti bacaannya Rasul gitu loh maksudnya. Kira-kira Fatihah kita itu sampai ke Rasul apa enggak? Kanjeng Nabi ku macane kaya ngono apa ora? Ayo coba wis. Sapa sing sithik-sithik Kanjeng Nabi? Ini enggak sama-sama Kanjeng Nabi. Saya coba Kanjeng Nabi piye cara macane. Kan ngono to? Kira-kira Fatihah kita seperti Rasul? Ya iyalah. Rasulullah membaca Fatihah itu ya seperti kita baca. Kita baca seperti bacanya Fatihahnya Rasulullah. Lo taunya dari mana? Sanadan. Makanya ngaji ku kudu sanad, Pak. Kudu nyambung. Paham? Kulo ngaji umpamane Quran iki. Bidang Quran kulo ngaji ten Kempek, Cirebon. Terus guru kulo si Kempek-Kempek niku alumni mana, nyambung lagi. Terus punya guru-guru lagi, nyambung lagi. Di Jawa Timur mungkin saya punya ijazah dari Mbah Yai Basori Alwi, PIK Malang. Kemudian dari guru-guru beliau lagi ke atas. Jadi punya jalur sanad itu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di saat jenengan maos Quran itu mantep, gak jarene. Jarene ngene kok, ngaji kok jarene kok piye. Makanya di saat kita membedah bacaan Quran kita, ini kita belum menyentuh tafsir dan teknis fikihnya. Tapi bahwa di saat kita membaca Fatihah, Fatihah itu artinya apa? Itu artinya apa? Pembukaan. Iya. Kalau Al-Baqarah? Al-Baqarah artinya apa? Ayo bisa jawab, boleh pulang duluan guys. Kira-kira apa? Sapi. Sapi betina. Apa sapi itu apa betina? Kenapa? Ada betinanya. Karena ada tak marbutoh. Lah Fatihah kak nampak tak marbutoh ya ta? Kenapa Fatihah tidak dinamai pembukaan wanita gitu? Pembukaan wanita. Sampai duwe masjid apa iki ndep jenenge? Al-Maghfirah artinya apa? Ampunan wanita. Kan podo dong tak marbutoh ya ta? Maghfiratu kan? Nah ini Pak. Saya itu dengan kawan-kawan itu di Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Ilmu Al-Quran itu sudah mengusulkan jauh lama Pak, sejak tahun 90-an. Al-Baqarah itu tidak ada urgensinya ditambahkan betina atau tidak betina itu loh. Dinamakan surat sapi Secara tafsiriah tidak ada urgen karena itu kaitannya dengan pembuktian terbalik ketika ada seorang jenazah yang tewas ditaruh di depan rumah seorang muslim terus disuruh menyembelih sapi, kemudian dipukulkan potongan dari tubuh sebelah kiri belakangnya ke mayat, lalu mayat bisa bicara. Itu sebenarnya asbab nuzulnya. Tapi urgensinya tidak ada betina maupun jantan itu. Makanya Al-Baqarah itu cukup seekor sapi. Ini secara maknawi ya. Seekor sapi, tidak harus sapi betina. Satu, secara gramatikal bahasa, dalam teori ilmu nahwu sharaf itu kalau alif lam jejer satu kata dengan tak marbutoh itu maknanya lil mufradi, Pak. Alif lam, ciri isim itu double di dalam satu kata. Alif lam sama tak marbutoh itu kan podo isime. Iki sakjane paham kok gak isim-isiman ya. Isim itu kalimat kata benda, Pak, benda atau sifat. Itu al-baqaratu. Al itu isim, tu itu ya isim, muannas, ciri tak itu. Terus diartikan sapi betina. Lah, coba Al-Fatihatu podo ora? Fatihatu. Sama kan? Sama. Kenapa enggak dinamakan pembukaan wanita? Mbok pembukaan 10 ta, 8 ta, mbok wae babaran piye? Atau kenapa Al-Maghfiratu tidak diartikan ampunan seorang wanita? Apa? Tidak. Karena alif lam itu kalau dijadikan satu sama tak marbutoh, maknanya lil mufrad. Tunggal. Al-Fatihah sebuah pembukaan. Al-Baqarah seekor sapi kata betina. Al-Maghfirah sebuah ampunan. Cukup gitu. Biar konsisten gitu, menamainya itu biar konsisten. Lah opo-opo Al-Baqarah sapi betina wong sing liyane gak ono betinane. Ayo coba balik mana Al-Maidah hidangan betina ngono. Apa gak ngono? Al-Maidah hidangan wanita. Wah, asik berarti kan gitu. Nah, ini analisis, Pak. Jadi kalau jenengan
melihat teks-teks Arabik itu harus kritis. Masalahnya kan gak iso. Mana iso kan saja. Ya, jadi kalau dengan tulis gitu, saya itu paling sensitif kalau tulisan Arabik, Pak. Saya jalan-jalan ke mana Surabaya Barat itu daerah Aspol Bangkingan itu, ada masjid baru, Pak. Terus ditulis sudah pakai apa itu? Pakai marmer gitu. Masjidut Taqwa, At-Taqwa. Tapi nggak ada alif layinahnya di belakang, nggak ada bingkengnya gitu. At-Taqwa langsung waw gitu. Tidak ada nyet gitu. Ah, ini keliru ini. Akhirnya saya sampaikan, mohon izin Pak. Ini kalau mau disebut idofahnya, isim dengan isim, Masjidut Taqwa, ini harus ada iya-nya. Sebenarnya bukan iya, itu alif. Gitu. Oh enggak. Ya monggo sampean tanya sama yang paham. Akhirnya dibobol Pak itu. Saya lihat lagi setelah 2 bulan itu sudah dibongkar diganti. Jadi Quran itu teks Pak, dan teks itu Arabik, dan Arabik itu menggunakan tata bahasa. Jadi kalau salah Pak, maknanya salah. Sekarang kita bicara Fatihah. Itu Fatihatu atau Fatihata? Apa Fatihati? Al-Fatihatu, Al-Fatihata, Al-Fatihati. Al-Fatihatu, apa? Karena menunjukkan pokok umdatul kalimah. Jadi sebuah pembukaan. Beda kalau ditambah suratul Fatihati. Nah, kalau suratul Fatihati berarti sudah ditambahkan. Surat Fatihah. Nah, membacanya yaitu tadi Masjid Al-Maghfirah Tutati. Masjid mulai mati ki asine kita niki. Maghfirah ti kalau digabung Masjidul Maghfirah ti gitu. Jadi memang teks-teks Arabik ini cenderung sensitif Pak, apalagi kalau sampai lihat medsos. Orang yang kelihatan ceramah, jelas no ayat, didelok sithik ae, mulai ngawur iki penjelasannya. Karena apa? Moconnya salah. Paham maksudnya? Cara memahami gramatikal bahasanya keliru. Coba bayangkan, kalau U dirubah jadi A, yang asalnya subjek jadi objek, kira-kira pemahamannya ngawur nggak? Subjek jadi objek atau kuali objek jadi subjek. Wah, wis fatal Pak. Nah, disinilah pentingnya ya, memahami Al-Quran itu dengan semua yata'allaqu bihi bita'allumihi, ya, belajar Al-Quran dengan segala sesuatunya. Teksnya berarti dengan tajwidnya, fasahah, makharij, kemudian teksnya juga diartikan secara gramatikal bahasanya, nahwu wa sarfih, dan seluruhnya yang berkaitan dengan teks. Oleh karena itu, ini mukaddimahnya, intermezzonya seperti itu. Makanya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmane Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang maha welas. Sifatnya Allah Ar-Rahim kang maha asih. Dalam tafsirnya, Rahman itu di dunia, Rahim itu di akhirat. Nama Allah itu bukan Allahnya. Sekali lagi, menyebut nama Allah itu bukan Allahnya. Kita tarik ke ilmu tauhid dulu ya. Jenengan kalau disebut nama Allah, ini kemarin sudah saya sempat rilis nih. Kalau Anda ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Itu yang muncul apa? Nama, apa tulisan, apa awang-awang, apa gak jelas babi. Jenengan kan bertuhan kepada Allah toh. Ditanya, Tuhanmu siapa bro? Allah. Terus yang muncul di dalam benak itu apa? Di dalam hati. Tulisan. Yang di atas apa itu jenenge? Yang di atas kubah itu ada 8 Allah. Yang kudanan kepanasan bendina kuwi. Iku ta? Atau Allah ini yang di dalam tulisan di atas ini? Itu. Kalau ketika jangan ditanya, siapa Tuhanmu? Allah yang muncul ini. Ya. Apa-apa? Kira-kira si muncul iki apa ana liyane? Sifat. Kira apa kira-kira memunculkan sifat piye?
Itu anis mulai rodoan iki mulai sepaneng ngaji. Si angel itu ya pokoke ngono lho. Padahal tauhid itu basic, Pak. Kula nek jenengan ngaji kan wujud idam baqa mukhalafatul hawadithi hiyamuhu wahdaniyah kudrah. Rumusnya 557 ya, 1557 itu rumus tauhid. 1557. Jadi ada salbiyah, ma'ani, maknawi. Sifat wajib itu ada ma'ani, salbiyah, uluhiyah, kemudian ma'ani wal maknawi. Jadi kan kalau ditanya, Allah itu wujud? Allah itu wujud, Pak? Ada? Uniknya di Quran tidak pernah ada kalimat Allah itu wujud. Yang ada wal hayyul qayyum, war rahman rahim. Tapi tidak ada wal wujud. Ayo coba. Jangan pernah baca Quran toh? Ada nggak kira-kira kalimat wujud yang disandarkan dengan Allah? Nggak ada, Pak. Quran itu tidak pernah menyebut Allah itu wujud. Yang ada wujuh. Wujuh. Raufan, wajah. Tapi wujud tidak ada. Nah pertanyaannya, Gusti Allah iku ana apa ora? Halo? Ada? Mana? Oh, luar biasa, ngeri ciptaannya. Luar biasa, ngeri ciptaannya. Ada, Pak? Allah itu wujud, tapi yang ada tidak harus kelihatan. Yang ada tidak harus tampak. Kalau di surat kayak nyontohno kadang-kadang kan gak dicontohno gak paham. Umpamane Pak, umpamane ya. Nggih. Iki tak ngenekno ya. Goyang enggak? Karena apa? Angin. Angin endi? Ada apa ndak anginnya? Anginnya ada. Endi? Ayo aku sih sampai niki. Ono apa gak? Endi? Tapi ada. Ah, ngono lho. Paham maksudnya? Ini air apa, Pak? Air minum mineral. Air apa? Mineral. Mineralnya mana? Nggak ada apa enggak? Nah, kan namanya air mineral. Mineralnya mana? Ngono ya. Ono apa ora? Ada. Paham maksudnya? Jadi meyakini Allah itu, wujudnya Allah azaliyun. Allah itu punya sifat azali yang kemudian disebut wujud itu ada. Karena yang ada itu tidak harus kelihatan. Bukan berarti Allah tidak mampu memperlihatkan diri, tidak. Karena dunia ini terlalu kotor buat Allah yang maha suci, Pak. Nanti, Allah sudah berjanji nanti, guys, ketemu aku di surga. Nanti, tak wariskan surga ini. Jadi yang masuk surga nanti ketemu Allah. Sing neraka ya sepurane lho ya, artinya ndak bisa ketemu. Sampeyan ketemu apa ora? Arep ketemu apa gak? Ya swarga. Sebab Gusti Allah ndak menunjukkan dirinya di neraka, nanti di surga. Pertanyaannya ada yang mlebu ora? Kalian mau masuk surga? Mau? Sudah pantas? Untuk ngeri wek insyaallah. Iki ya bismillah. Ngono harus pede, bismillah rek iso. Cuma perasaan Korea ahli surga model ngene iki ya. Tahu ahli surga itu apa cirinya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri. Kami cabut dari hati-hati penghuni surga itu ghillin, dengki, hasud, elek hati, dendam, kesumat. Halo. Anda lagi punya masalah dengan seseorang hari ini? Benci, dendam, dengki, ada? Ala wong tanggane tuku motor sampai nutup portal sampai dikuak kuncinya lho ngono to. Sampai saiki gak nyopot tanggane to, ada. Wonge teko. Teko kabeh. Jadi kalau Anda mau masuk surga tapi hatimu masih dengki, no. Forbidden. Tidak bisa. Nah, balik saiki. Quran ini kita baca dengan bismillah, bukan billah. Fatihah itu dimulai dengan bismillah, bukan billah. Kalimatnya enggak gitu kan?
Kalimat itu enggak. Billahirrahmanirrahim. Enggak gitu kan? Enggak. Tapi bismillah. Dengan nama Allah. Bukan Allahnya. Dengan nama. Nanti kalau bicara nama banyak. Li asma'ihi. Silakan. Mau ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Qudus. Nanti juga ada pertanyaan. Kenapa Rahman Rahim yang dipakai? Kok enggak Bismillahirrahmanirrahim Qudus? Umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya. Kok Rahman Rahim yang dipakai? Nanti ada di bawah. Jadi ketika kita membaca Bismillah, jenengan harus secara tauhid dua. Ta'yin wa ta'kid lillah. Mantapkan hati, kokoh dan teguhkan keyakinan bahwa kita menyebut nama Allah dan membuang selain Allah. Sekali lagi, Allah itu cuma simbolnya, Pak. Allah itu cuma simbolnya. Tuh. Di balik itulah Allah. Mudeng ora? Saya kasih ilustrasi. Nama saya, Pak, nama saya ini Irwansyah umpamanya. Sampai takok, Irwansyahnya mana? Ini kan tubuh sama dengan jenengan. Irwansyahnya mana? Ayo coba. Jenengan namanya Burhan, Alex, Saiful, Bambang, Agus. Agusnya mana? Nuding wong kan? Nuding benda toh? Agusnya loh, saya enggak nanya ininya, Agusnya mana? Lah ya itu, ini kan tubuh. Ini kan baju, ini kan badan. Agusnya mana? Iki mudeng kok gak sih ngomong iki. Iya toh? Enggak konangan toh? Golek jeneng lo gak ketemu. Jeneng lo gak ketemu. Paham? Nama saya itu Irwansyah. Bukan ini Irwansyah. Kalau ini mah medianya. Jenengan punya nama toh di KTP, di akte toh? Itu kan nama jenengan. Orangnya mana? Nah itu lagi. Ya itu. Yes. Kini kejeluan kita ini mulai ngeluh sih terus ngantuk suwe-suwe gak nyambung ya. Angel ya. Soalnya ini sekono kuwi lho tulis lah ya. Sampean golek jeneng sampean lho, gak ketemu. Kita nyebut air santri, air. Kita nuding ini kan. Nih. Padahal ini bendanya. Benda yang dinamai, namanya sendiri mana? Enggak ketemu, Pak. Apalagi bismillah. Kita menyebut nama Allah itu karena Allahnya sebagai simbol. Maka huwa ismun lak wa bih. Di balik nama itulah engkau Allah. Subhana, ya, yang maha suci. Makanya di dalam ayat-ayat selalu dikalimatkan subhanalladzi ya, asra, kemudian pakai kalimat alladzi, anta, huwa. Domir-domirnya itu coba lihat. Anta, huwa, anta waliyuna, huwar rahmanur rahim. Ya toh? Pakai huwa. Huwa itu siapa? Dia laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Berarti Allah maskulin. Ya toh? Situ loro pakai. Situ. Anta itu engkau laki-laki. Domirnya itu mufrad, muzakkar, mukhatab. Engkau. Anta waliyuna, engkau ya Allah. Kenapa Allah itu kalimatnya pakai muzakkar semua? Kalau tidak ada muannas ya. Ayo coba. Kenapa Allah itu menggunakan teksnya pakai laki-laki semua? Huwa alladzi. Tidak ada yang allati hiya itu tidak ada, Pak. Apa? Karena Allah iltibas. Allah itu ingin menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu kelaki-lakian, kemaskulinan. Dan Gusti Allah pakai sifat perempuan itu jadi turun grade-nya. Kenapa? Karena Allah menjadikan sifat laki-laki itu muzakkar yang artinya lebih kokoh, lebih kuat. Jadi Allah minjem istilah, bukan Allah berjenis kelamin loh ya. Jangan diartikan Allah berjenis kelamin, enggak. Allah meminjam istilah kelaki-lakian di dalam Al-Quran untuk menunjukkan eksistensinya ketika disebut di dalam teks. Makanya semua kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim sampai ke bawah nanti semuanya mudzakkar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Kenapa enggak wa iyyaki kok iyyaka? Ya karena Allah laki-laki enggak iyyaki. Kalau iyyaki kan
perempuan. Paham sampai situ? Jadi ketika kita membaca bismillah, selesaikan dulu, pahami dulu bahwa kita menyebut namanya, bukan orangnya. Zat Allah itu terlalu besar. Ya, terlalu besar. Maka perintahnya tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaanku, jangan kau pikirkan zatku. Tidak nututi, Pak. Loh, berarti kita bertuhan yang tidak kelihatan. Betul. Kita itu yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib. Dan gaib hanya bisa diterima dengan hati. Akal tugasnya menyaring. Nanti ini ada peperangan di sini. Ada konsep-konsep perang teologi, pemahaman, Ismu Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, baru itu perang-perang teologi. Pemikiran-pemikiran seperti itu banyak nanti itu kalau dibedah. Yang penting secara tauhid saja, jenengan kalau mengucapkan bismillah, yakinkan Allah yang jenengan pahami itu, yakinkan Allah yang jenengan yakini itu adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ketika jenengan mengucapkan bismillah, Imam Abu Ja'far menjelaskan dalam tafsir Tabari, apa kata beliau? Innallaha ta'ala dzakarahu wa taqaddasat asma'uhu adaba nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ta'limihi taqdima dzikri asma'il husna. Jadi Rasulullah itu diajarkan pertama kali untuk memahami Allah dengan nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna. Di dalam tafsirnya begitu. Imam Jalalain gimana memahami? Kalau Imam Jalalain itu mengatakan di dalam tafsirnya bahwa ketika menyebut bismillah, itu beliau hanya mengatakan bahwa yuqaddiru fi awwali kulli yakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bi kauniha min maqulil ibad. Beliau tidak menyentuh wilayah holistiknya, tidak menyentuh wilayah bahwa nama Allah secara teorinya, tapi sudah sebut saja Allah dengan bismillah. Dan nama itu adalah nama yang diagungkan. Sehingga Allah itu sebagai simbolnya yang selama ini kita tuhankan. Yang kita sembah. Di balik itulah huwa. Di balik itulah huwa. Makanya ada zikir huwa. Itu namanya dhamir sya'an. Pernah dengar? Ada orang yang menggunakan wirid hu. Itu di medsos digoreng, Pak. Digoreng habis-habisan. Apa itu? Ya karena mereka tidak paham. Dhamir sya'an kan begitu. Coba. Kami kalau baca la ilaha illa huwa, itu huwa apa hu? Di wakaf. La ilaha illa hu. Panjang. Hu. Jadi ketika baca hu itu ke dia mufrad muzakkar ghaib ail Allah. Nah, itu nanti ilmu thariqah. Kalau jenengan nanti belajar thariqah baru paham itu. Thariqah ini di Jawa Timur itu thariqah ada 40 sekian thariqah. Tapi ini delok modele sampeyan gak pate bakat mlebu thariqah, ora pate cocok apa berdebat terus ya. Nek thariqah harus selesai syariat, Pak. Belajar thariqah syariate si amburadul ya rapate tempat. Maka dengan nama Allah itu dia yang maha pengasih. Rahman itu sama Rahim asal katanya sama, Rahimah. Rahimah yarhamu Rahman. Kata dasarnya sama. Dan kalimat dua ini sama-sama sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu bentuk kalimat yang mentok sudah, tidak ada yang di luar ini. Jadi kalau sudah bicara kalimatnya Rahman, Rahim itu sudah yang maha. Tidak ada lagi. Paham? Jadi kalau membaca Rahman, Rahim berarti maknanya sudah maha pengasih, maha. Sampai pakai nama itu Abdurrahman umpamanya. Abdurrahim artinya hamba Allah yang maha pengasih. Abdurrahim hamba Allah yang maha. Jadi sampai ini hamba Gusti Allah sing maha welas asih. Hamba Gusti Allah sing maha welas asih kok modelnya kayak ngono.
Kok bakhil, kucrit, pelit, medit, bin buntut kasiran. Jare welas asih. Jadi jenengan nanti bakal belajar Pak. Nama kita saja itu pertanggungjawabannya berat. Sampai di jeneng Abdullah itu hati-hati loh. Ono Abdullah nih kene. Di Abdullah ini. Ono. Namanya Abdul, hambane Gusti. Oh coba. Ngerti Abdul itu artinya apa? Hamba, pembantu, rewang, pelayan. Ibad, jamaknya ibad. Sudahkah kita melayani Allah menjadi pembantu, rewang? Nah kan gitu tuh. Nah ini nanti ada ibadallah kan gitu. Innallaha ya'muru bil adli kalau di Jumatan kan. Berarti apa? Nama itu pertanggungjawabannya kalau sudah diidofahkan atau dimajemukan dengan Allah, berarti hati-hati, tanggung jawabnya itu berat. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Rauf, Abdul, pokoknya nama-nama Allah digabung ke dia. Jadi dia namanya abadnya Rahim, abadnya Rahman. Oh itu berat Pak. Tanggung jawabnya itu berat. Makanya aku gak pakai itu. Irwasah menuai. Cocok loh? Iya, gak susah. Bu artis, bu piye yo carane. Jadi kalau bicara Rahman Rahim, nanti penafsirannya makna Rahman itu welas asih kepada seluruh alam semesta tanpa kecuali. Jadi Gusti Allah itu dua sifat Rahman, welas asih kepada seluruh makhluk Pak. Tidak hanya manusia. Di dunia ini semua dikasih imanan au kuffara, iman atau kafir dapat semua Rahman Gusti Allah. Manusia, jin, hewan, tumbuhan semua dapat Rahman Gusti Allah. Kuwi tafsire ngoten. Tepak Rahim khusus welah asih Gusti Allah khusus marang tiyang kang iman do akhirat. Kang tiyang kang iman do akhirat. Jadi kita tuh enaknya dunia dapat, akhirat deposit. Kalau jenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti jenengan mendapatkan nikmat dunia tanpa terkecuali dan mendapatkan deposit akhirat tanpa kecuali. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Bismillah. Sebut nama Allah dengan iman. Orang kalau sudah beriman berhak mendapatkan Rahman Rahim. Paham? Sampai situ? Any question? Do you have problem? Luar biasa. Iki paham apa saya nggak paham ya? Insya Allah. Ada pertanyaan? Iya Pak. Lillahi ma fis samawati laisa kamitslihi syai'un. Gusti Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Sesuatu. Syai' itu kalimat paling nakirah, paling umum itu syai'. Tidak ada satu pun yang menyamainya. Jadi kalau ada upaya-upaya menyerupai menyamainya, maka jenengan akan menabrak wahdahu la syarikalah. Jenengan iman kepada Allah. Saya percaya ramalan. Percaya nek bulan iki gak oleh mantenan. Apa suro. Wayahin jamas. Ngerti jamas? Resik-resik keris lho. Percaya iki wayahin nyambangi Mbah Nyi Loro Kidul, Mbah Jambrong dok Gunung Kawi, terus Mbah sapa maneh. Ada yang begitu? Banyak percaya sama Allah tapi masih percaya ramalan, percaya sama Mbah Nyi Loro Kidul umpamanya, percaya ombe hong wilahong. Lah sampean kan alumni Gunung Kawi, ada pura-pura bareng lah. Lapor nang Gunung Kawi. Buang-buang duit to, ngenteni logorane Dewani Daru. Alah kaya solu-solu sampean. Aku ro. Lah tokomu laris gara-gara apa coba? Kan gara-gara penglaris. Sampai nek mlebu pasar iki, Pak. Sapa nyono iki? Sampe mlebu pasar, kan lho. Iku wake Pak sing masang-masang. Pancene pasar itu kan mabuse demit. Makanya kalau masuk pasar jangan lama-lama. Saya tuh kalau lihat pasar-pasar, demitnya ketok kabeh, Pak. Iki sing masang jenglot, sing masang opo. Ada itu, Pak. Coba ditanya, muslim enggak? Muslim, iku uyah sembarang kali diawur, Pak. Uyah wer ben apa? Ben payu, Pak. Iku
Mahare larang lho nang Mbah Jambrong iku. Iku banyu 7 sumur, kembang 7 rupa, campur sidine ambek celana sing gurung diumbah deke nang kono wer. Sampai tahu mangan di restoran, kalau di tempat enak dibawa pulang gak enak, tahu? Iku. Opo? Jadi di tempat tuh enak Pak, dibawa pulang gosok. Oh itu ada itu. Jadi cara-cara begitu masih ada. Jangan dianggap orang-orang itu tidak pakai begitu. Oh banyak Pak. Saya tidak menyebut pasar dalam konteks jenengan sebagai pelaku pasar, enggak. Tapi bahwa banyak orang yang tidak percaya kepada Allah, lalu sampai membutuhkan bantuan selain Allah gitu loh. Padahal mencapai bismil, itu kalau ditafsir di bawahnya, Bismillah, ay wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Anda yakin sama Allah, percaya sama Allah, maka la haula wala, enggak ada yang bisa membuat toko Anda laris, apalagi kalau dipasang penglaris barang. Saya kemarin disuruh bersihkan itu Pak, di jembatannya Prapen itu ada sebuah, dia buka toko baru, ternyata tukangnya diweden-wedeni, ono pocongan, jarene ngono. Terus saya disuruh ke sana, tapi ini rahasia, aja ngomong-ngomong, aku cerita tok. Terus coba dok ngarepe iki gali. Digali Pak, ono kendi isine buhul kabeh. Kendi kok gede. Dibuka iku isine sembarang kalir isine pokoknya. Cara-cara ya apa carane ben laris ben apa. Oh alah ternyata iki yang punya tanah dulu pakai itu. Jadi ini dia jamaah tapi baru mau buka usaha. Ambil, diambil. Itu pocongan isine. Nek bengi iku tukangnya di udan-udani. Udan-udani. Dah ambil terus buang. Alhamdulillah Pak. Saya ono pocongnya. Ya kan bingung mau pindah kemana, ngono lho akhirnya. Ya tak li akhirnya. Kali-kali. Ngono, kali nang kali akhirnya. Jadi sampai nek nang kali ono pocong lah iku arek iku nang kono. Paham nggih? Kita tuh sudah enggak butuh yang lain, Pak. Kita tuh hanya Allah yang mencukupi kita. Kan kita sudah sering toh. Allahul kafi rabbunal. Pancene gak bakal selawatan ngomongnya iki. Allah itu cukup buat kita. Ngapain butuh yang lain? Apalagi kalau tafsir la haula itu ditafsirkan. Oh, cantik lah. La haula wala ku. Tahu artinya haula apa? Tidak ada daya. Wala kuwata, tidak ada kekuatan. Cek sekarang. Kekuatan dulu apa daya dulu? Power dulu apa action dulu? Ini saya ngangkat air Pak. Butuh tenaga? Butuh power ya. Saya ini mengangkat air ini dengan kekuatan apa dengan daya? Kekuatan. Sebelum saya mengangkat beban ini, power saya sudah ditambah oleh Allah. Jadi kalau jenengan umpamanya diminta sedekah, bantuan, urunan, sebelum jenengan bersedekah, sebelum jenengan memberikan nafkah kepada seseorang, Anda tuh sudah dikuatkan dulu oleh Allah, pasti mampu. Sayangnya khawatir karena hitung-hitungan angka nominal dan jumlah. Kok duitku kalong? Sing kalong iku angkane, barokahe nambah. Mudeng maksudnya. Di saat jenengan membantu keluarga, membantu orang tua, membantu orang lain, jangan khawatir Pak. Tidak akan kurang. Mana kosot malun di sodakoh itu tidak akan kurang. Karena sebelum Anda memberikan harta, powernya sudah ditambah. Kau tidak akan kehilangan apapun. La haula wala. Makanya kalau jenengan meyakini itu, sudah tak. Yang enggak masuk akal lewat. Kok iso ya? Itulah Allah caranya. Terus ya? Terus isa ya. Tidak ada pertanyaan tuh? Aman. Oke, luar biasa. Ngaji nang kene iki luar biasa. Wonge pinter-pinter, Bu, ngantruan lho iki. Lah, Bu. Ya, baru bismillah. Jadi pertanyaannya Bapak tadi itu maknanya laisa kamitslihi syai'un, pokoknya jangan coba-coba disamakan, Pak. Tidak ada yang sama sama Allah. Nyun sewu, kalau ada yang menafsirkan tauhid mujassimah, yaitu mereka yang garai selama ini. Tahu mujassimah? Gusti Allah jari duwe tangan, Gusti Allah duwe wajah, bahkan istawat alal arsy. Allah duduk di arsy. Sejak kapan Allah itu butuh kursi gitu loh? Kalau duduk pasti butuh apa?
Sekarang saya tanya, kursi ini sama saya, lebih hebat siapa? Ya lebih hebat kursi lah. Kalau kursi tidak ada kan saya jatuh lah. Paham maksudnya? Dan mustahil Allah itu butuh sama ciptaan. Mustahil. Kaidah umumnya. Fal khaliqu la yuhtaju ilal makhluk. Wal makhluku yuhtaju ilal khaliqi abada. Pencipta tidak boleh butuh sama ciptaan. Dan selamanya sang ciptaan butuh sama sang pencipta. Itu selalu begitu, Pak. Kalau ada Tuhan membutuhkan ciptaannya, nggak hebat dia, Pak. Tuhan kok butuh semen, pasir, kayu, sidi barang, angel. Ya. Allah itu hebat, nggak butuh apapun, bahkan dia nggak butuh dengan ciptaannya. Allah itu sendiri dengan kesendirian azalinya. Itu Allah. Jadi Tuhan kita tuh paling hebat, Pak. Paham? Jadi sampean kudu yakin, pede, mantep bertuhan Allah itu mantep ngono lho. Ndak menjarene. Lah Tuhan Allah kok dimaknai punya kursi, punya tangan, wa ma ramaita walakinnallaha rama. Bukan aku yang melempar tapi Allah yang nyawat. Gusti Allah nyawat, Pak, bukan nyonyer awak dhewe. Kan ngono to maknane. Allah tuh ndak lempar pakai tangan, bukan itu maknanya. Tangan itu yad itu kekuasaan. Itu nanti tafsir-tafsir yang mungkin ke sini ya. Karena banyak belakangan ini memahami tauhid itu agak-agak ngawur lah. Dan itu menyentuh wilayah keyakinan yang sudah selama ini kita yakini. Lalu menggugat seolah-olah Allah itu punya kesamaan dengan kita. Padahal qaidahnya laisa kamitslihi syai'. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم بارك على حبيبنا الكريم نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وجمعيتنا هذا من دعوة مسجد المغفرة من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الشكر والعبادة وأهل الاستقامة في الطاعة والبرية الحسنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته